Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5 SDN Sendang Mulia 04. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang bulan Ramadan yang indah. Silahkan disiapkan bukunya, pelajaran 4, bulan Ramadan yang indah. Sebelum itu, mari kita simak ayat berikut. Di sini ada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang menerangkan tentang puasa. Nah, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Bagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Artinya apa? Bahwa di sini ada kata kutiba, ya. Kutiba ini di sini artinya diwajibkan. Wajib bagi orang yang beriman untuk berpuasa. Nah, wajib artinya jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan berdosa. Jadi, hukum puasa Ramadan ya itu adalah hukumnya wajib. Nah, apabila ditinggalkan atau tidak puasa itu akan berdosa atau mendapatkan siksa. Kalau dikerjakan pastinya akan mendapatkan pahala atau surga. Selanjutnya kita akan membahas apa itu puasa. Yang pertama adalah puasa di bulan Ramadan. Di sini dijelaskan puasa dalam bahasa Arab disebut dengan saum atau siyam. Nah, artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, hawa nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Itu pengertian puasa. Nah, secara istilah ini ya, puasa artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat. Jadi puasa itu menahan segala sesuatu baik itu makan, minum, hawa nafsu dan sebagainya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, itu pengertian puasa. Nah, waktu puasa itu kapan? Waktu puasa itu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, sampai terbenamnya matahari atau ketika waktu azan maghrib itu adalah waktu puasa dan dilaksanakan ketika pada bulan Ramadan. Bisa 29 atau 30 hari, tergantung penanggalan Arab. Nah, orang yang berpuasa ini akan mendapatkan predikat takwa. Orang itu termasuk orang yang bertakwa. Takwa artinya melakukan semua perintah Allah dan menghindari semua larangannya. Jadi karena kita berpuasa berarti kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan juga kita meninggalkan apa yang dilarang. Ya, seperti makan,
melakukan perbuatan jelek, itu kita tidak melakukannya, tidak boleh melakukannya ketika berpuasa. Makanya orang yang berpuasa termasuk orang yang bertakwa. Ya, ingat-ingat. Selanjutnya adalah syarat-syarat puasa. Jadi puasa itu tidak sembarang kita menahan makan ataupun minum. Jadi agar puasa kita diterima oleh Allah, kita harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Nah, yang pertama ada syarat wajib puasa. Syarat yang harus dilakukan oleh orang yang berpuasa. Yang pertama adalah berakal sehat. Artinya apa? Orang tersebut tidak gila atau tidak hilang akalnya. Maka orang tersebut, kalau orangnya gila dan hilang akal, maka tidak wajib berpuasa. Orang hilang akal itu termasuk orang yang sedang mabuk. Nah, itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Yang kedua, sudah balik atau dewasa. Anak-anak yang belum balik tidak wajib berpuasa. Kalau perempuan sudah ditandai dengan haid. Yang laki-laki sudah ditandai dengan mimpi. Ya, kalau sudah ada tanda-tanda sudah dewasa, nah mulai saat itulah anak tersebut sudah mulai diwajibkan untuk berpuasa. Yang ketiga adalah kuat berpuasa. Artinya apa? Orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa. Misalnya, karena orangnya sudah tua, itu boleh tidak puasa, akan tetapi menggantinya dengan fidyah. Termasuk orang yang sakit juga boleh tidak berpuasa, tapi wajib menggantinya setelah sembuh. Nah, tadi orang yang sudah tua tidak kuat berpuasa akan dikenai fidyah. Nah, fidyah itu adalah denda bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Caranya memberi makan setiap hari atau sejumlah dari hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa kepada orang fakir atau miskin. Banyaknya 1 mud atau 626 gram. Fidyah bisa berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan. Intinya, membayar fidyah itu diberikan kepada orang-orang fakir atau miskin. Kalau tidak kuatnya 1 hari, maka diberikan kepada 1 orang. Kalau tidak kuatnya 30 hari, kita bisa berikan kepada 30 orang, sebanyak yang telah ditentukan. Nah, tadi syarat wajib puasa, kemudian syarat sah puasa. Yaitu puasa itu bisa dikatakan sah atau bisa diterima oleh Allah. Syaratnya apa? Yang pertama adalah Islam terlebih dahulu. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah atau tidak boleh berpuasa, tidak diterima. Yang kedua berakal, tadi ya, tidak gila atau tidak sedang mabuk. Yang ketiga mumayyiz atau tamyiz. Tamyiz artinya cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Jadi tamyiz ini orangnya itu cerdas, bisa membedakan mana yang baik pada mana yang buruk, seperti orang normal biasa. Ya, seperti kita semuanya itu termasuk mumayyiz atau tamyiz. Yang keempat, suci dari haid bagi wanita. Kalau wanita sedang haid atau sedang nifas, ya, itu tidak diwajibkan untuk berpuasa, akan tetapi nanti menggantinya setelah bulan puasa selesai. Yang kelima, puasa itu dilaksanakan dalam waktu yang diperbolehkan atau dilaksanakan pada bulan Ramadan. Ada hari-hari yang kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Salah satunya diantaranya adalah 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, ketika Lebaran itu kita tidak boleh berpuasa, dan juga hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan haji atau bulan Dzulhijjah. Nah, itu kita diharamkan untuk berpuasa apapun. Itu adalah syarat sah puasanya.
Kemudian yang ketiga adalah rukun puasa. Nah, langkah-langkah untuk berpuasa itu apa? Yang harus kita lakukan ketika berpuasa itu apa? Yang pertama adalah niat, ada dua. Yang pertama ada niat, yaitu menyengaja untuk puasa Ramadan. Waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum terbitnya fajar shodiq. Nah, di sini sebelum kita mau puasa, jadi malamnya atau sebelumnya ketika kita sahur, kita diwajibkan untuk berniat terlebih dahulu. Niatnya ketika malam hari atau ketika sahur. Nah, itu kita diperbolehkan untuk berniat. Yang kedua adalah menahan. Artinya, menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa. Dari terbit fajar shodiq hingga terbenamnya matahari. Nah, nanti yang membatalkan puasa, mari kita bahas bersama-sama. Jadi, syarat wajib puasa ada 3. Berakal sehat, balik, dan kuat berpuasa. Syarat sah puasa ada 5. Kalian harus hafalkan. Dan rukun puasa ada 2. Selanjutnya adalah batalnya puasa. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja? Yang pertama adalah makan atau minum dengan sengaja. Dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak apa-apa. Yang kedua, muntah dengan cara disengaja. Yang ketiga, datang bulan atau haid bagi perempuan atau setelah melahirkan. Yang keempat, hilang akal atau gila walaupun sebentar. Yang kelima, murtad atau keluar dari agama Islam. Ini adalah beberapa hal yang membatalkan puasa atau yang tidak diperbolehkan ketika kalian sedang berpuasa. Nah, hal-hal yang merusak pahala puasa. Jadi, ini adalah ada seorang yang sedang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan pahala puasa. Tetapi puasanya itu tetap diterima oleh Allah. Jadi puasanya sah, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasa. Jadi puasanya itu hanya mendapatkan lapar dan haus, ya. Jadi tidak mendapatkan apa-apa. Nah, di sini apabila seorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau berkurang pahala ibadah puasanya. Ini sedang berpuasa ternyata melakukan perbuatan yang buruk. Itu pahalanya itu bisa hilang atau berkurang. Contoh perbuatan tercela yaitu berdusta atau berbohong, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi atau bertengkar dan sebagainya. Nah, ini perbuatan ini tidak membatalkan puasa, akan tetapi bisa menghilangkan pahalanya. Yang membatalkan puasa itu tadi. Ini yang membatalkan puasa. Selain ini berarti tidak membatalkan puasa. Nah, di sini juga apabila seorang sedang berpuasa tetapi melakukan perkelahian, maka puasanya tetap sah, namun tidak mendapatkan pahala, ya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal seperti ini ketika berpuasa. Nah, ketika berpuasa, kita dianjurkan untuk melakukan hal-hal yang baik, melakukan amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Yang bisa kita lakukan ketika berpuasa itu apa saja? Yang pertama adalah ketika malam hari kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah setelah isya di masjid maupun di musola maupun di rumah. Yang kedua adalah tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran biasanya dilakukan di masjid-masjid ketika setelah selesai sholat tarawih. Nah, dengan cara
Yang satu membaca Al-Quran, yang lain menyimak, kemudian bergantian. Nah, kalau dalam kondisi COVID, ya kita diberikan jarak seperti ini, 1 sampai 2 meter untuk menghindari kontak langsung dengan orang lain. Yang ketiga adalah dengan cara bersedekah. Bersedekah dengan orang di sekitar kita, dengan orang fakir maupun orang miskin. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan ketika di bulan Ramadan. Nah, pastinya banyak hal-hal yang bisa kita manfaatkan untuk beribadah ketika di bulan Ramadan. Ada sholat sunnah, kemudian membantu orang lain, membantu orang tua, itu termasuk hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, setelah berpuasa kita itu akan mendapatkan apa? Ya, yaitu adalah manfaat puasa Ramadan. Nah, manfaat puasa Ramadan yaitu yang pertama adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sudah memberikan nikmat kepada kita, memberikan kesehatan bagi kita, maka kita harus bersyukur. Dengan cara apa? Yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, salah satunya adalah dengan cara beribadah, sholat, dan juga berpuasa. Yang kedua adalah melatih kejujuran. Puasa itu yang tahu kita sendiri. Nah, kita harus menunjukkan sikap jujur kepada diri sendiri dan juga kepada Allah. Yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang. Dengan puasa, kita bisa membantu orang-orang lain di sekitar kita. Yang keempat, dengan berpuasa, maka kita akan sehat jasmani maupun rohani kita. Berpuasa dengan menahan lapar berarti membersihkan diri kita, membersihkan badan kita agar supaya lebih sehat. Yang kelima adalah melatih kesabaran atau pengendalian diri. Kita bersabar menahan lapar dan haus dari pagi sampai sore hari. Kalau kita tidak bersabar, maka puasanya akan batal. Nah, itu adalah manfaat dari puasa. Nah, itu adalah rangkuman dari materi hari ini, bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa pada bulan Ramadan dan hukumnya adalah wajib. Nah, dengan berpuasa kita harus menjalani syarat-syarat yang diperintahkan oleh Allah. Nah, itu saja dari Mister. Semoga bermanfaat. Sebelum itu, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mister akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.